Halo, selamat datang di podcast Suara UKM. Kali ini kita kembali lagi bersama saya, Kinme Leon Laurentius, dan kita kedatangan lagi nih dari UKM Bela Diri, yaitu Kempo. Nah, di sini udah ada bersama kita Kak Lutfiana. Boleh banget nih Kak Lutfiana, perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Lutfiana dari UKM Shorinji Kempo Unair. Aku dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Pendidikan Dokter Hewan 2019. Kebetulan aku di UNER jadi ketua Kempo Unair sih. Woi, mantap sekali. Kita langsung kedatangan ketua Shorinji Kempo. Ya. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas nih, apa sih Shorinji ya, bener nggak ya Kak? Shorinji. Maaf. Shorinji Kempo. Oke. Nah, mungkin dari Kakak nih, Shorinji Kempo itu apa sih? Apalagi ada namanya Shorinji, aku juga belum tahu apa sih pengertian dari Shorinji. Mungkin dari Kak Lutfi mau menjelaskan Shorinji Kempo ini UKM bela diri yang seperti apa sih? Oke, jadi makasih banget udah dikasih kesempatan di sini. Aku seneng banget sih. Cuman aku jawabnya tahu aku ya, kayak garis besarnya gitu. Boleh? Jadi emang aku yakin banget kebanyakan orang yang dengar nama Shorinji Kempo tuh bakal kayak apa sih Kempo, apa sih gitu. Bahkan ada yang baru denger gitu loh, Kempo ini apa. Jadi Kempo ini berasal dari Jepang. Jadi saudaraan gitu sama karate. Cuman dalam latihannya, terus dalam gerakannya dia lebih condong berteman sama kungfu bahkan. Karena Shorinji itu kan Shorinji ya, kita ambil kata Shorinji-nya aja. Shorinji itu jika ditulis dalam bahasa kanji terus dipakai aksen Cina itu bakal Shaolin-si gitu sih. Kayak Terpadu terbaca gitu ya? Shaolin-si. Shaolin-si. Jadi Shaolin-si itu dalam bahasa Cinanya, dalam bahasa Jepangnya itu Shorinji gitu. Dan pun latihannya tuh juga sama kayak kungfu. Kita nggak cuman berfokus pada pukulan, tendangan, tangkisan, tapi kita juga ada pelajari juga tentang pitingan, kuncian, bantingan gitu. Jadi agak sedikit bisa lah dibilang campuran antara karate dan judo gitu. Oh, keren. Wah, aku tertarik nih. Baru tahu juga sih. Kalau Iya. apa ini kurang lebih hampir sama kayak kungfu ya. Nah, berarti Iya, kalau di film-film kan biasanya kungfu banyak yang kayak apa ya namanya? Seninya ya, kayak gerak-gerakan seninya ya. Nah, di Kempo juga ada nggak gerakan seninya dari Kempo sendiri? Nah ini aku yang kaget nih pas waktu aku ujian kenaikan tingkat kemarin ternyata ada gerakan yang pakai tongkat. Baru tahu ternyata benar-benar kayak kungfu gitu loh. Jadi ada senpai yang bawa tongkat gitu. Jadi aku kayak loh beneran kungfu berarti ini deket banget sama kungfu. Jadi kalau seninya Kempo ya sama kayak bela diri lain ya semuanya pasti ada kayak gerakan seni. Jadi kalau gerakan seni di Kempo itu namanya waza, embu gitu ya, embu. Jadi kayak kalau pencaksilat tuh bahasa enaknya tuh pencaksilat tuh seninya Kempo tuh ada gitu. Dan cuman kita nggak terlalu kayak ada nama jurus kalau kita lihat film Cina tuh jurus Dewa Mabuk ya, itu nggak ada sih di Kempo Dewa Mabuk gitu, nggak. Oke. Berarti tetap ada juga ya pakai senjata juga malahan. Baru Iya tahu. ada kok. Keren. Nah, sesuai dengan yang dijelasin tadi nih, kan kalau misalnya bela diri kan latihan rutin wah udah pasti ya karena buat menambah kemampuan, skill dan ketahanan lah. Kira-kira selain latihan di UKM Shorinji Kempo ini ada kegiatan lain nggak nih? Nah kalau dari UKM-nya sendiri kayaknya latihan masih baru online aja ya. Cuman ada beberapa dojo di Surabaya itu yang bisa latihan offline tapi dengan protokol kesehatan juga. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya atau dekat Surabaya bisa latihan di dojo tersebut gitu. Nah, untuk ketahanannya sih, untuk ngelatih ketahanan nih ya. Kemarin dulu tuh Kempo ada ini acara lari maraton gitu, kayak perlombaan lari maraton antar Kenshi Kempo Unair. Jadi kita
mana yang paling banyak lari maraton per kilometernya itu bakal menang gitu. Alhamdulillahnya kemarin tuh aku bukan juara sih, maksudnya ada di posisi ke-6 gitu. Wah, keren. Jadi kayak jaga badan gitu, minimal 1 kilo lah gitu satu hari. Tapi nggak mungkin juga ada orang serajin itu 1 kilo satu hari gitu kan. Iya benar Aja juga. sih kalau dari Kempo. Oke, berarti selain gerakan-gerakan tadi malah ada unik juga ya latihan ketahanan lari kayak lomba gitu ya jadinya ya. Ya, Keren jadi juga. kayak apalagi ada apresiasi ini kan, duit kan, jadi kayak waduh money ini gitu. Makin semangat. Makin semangat. Siap. Nah, selain itu, maksudnya selain latihan, ada kegiatan seneng-senengnya nggak? Kalau latihan kan ya pasti seneng juga ya, pasti capek juga. Tapi yang kegiatan yang bikin seneng banget itu ada nggak? Kalau buat kumpul-kumpul bareng gitu? Kalau itunya sih kayak bondingnya gitu ya. Iya, semacam bonding. Jadi kalau dari Kempo itu ada yang namanya dolan. Dolan tuh kayak kita main-main bareng sama kensi-kensi Kempo lainnya. Jadi nggak cuma sama pengurus, tapi ada juga kayak kakak-kakak yang udah nggak jadi pengurus tapi masih latihan di dojo gitu. Kita kayak hangout terus main-main bareng. Kemarin tuh terakhir ya sebelum pandemi melanda itu kita bakar-bakar sosis di depan sekre. Itu seru banget sih. Dari habis latihan terus langsung bakar-bakar sosis gitu. Ya itu terakhir dan pertama dan terakhir aku ikut dolan sih sebagai pengurus Kemponya. Karena langsung pandemi melanda, kita kayak bingung gitu kan, hektik, waduh gimana ini. Cuman kalau semoga ya Juli ini kita bisa masuk offline gitu, bakal ada lagi dolan gitu. Tapi sampai saat ini dolan masih dilakuin secara online gitu. Jadi kayak kita sering kumpul di Zoom atau kita nanti bakal kayak buka bersama bareng tapi di Zoom gitu. Kayak ngabuburit bareng di Zoom gitu sih. Amin, semoga bisa offline biar makin seru ya pastinya daripada tatap muka di Zoom doang. Mantap tuh. Berarti selain latihan juga ada kegiatan asik juga ya, bakar-bakar sosis. Aku nggak pernah sih. Kalau keluar kota doang biasanya kalau kayak gitu ya. Dolan, mantap juga bener. Nah kalau dari pengalamannya Kak Lutfi nih, ada nggak sesuatu yang sangat berkesan mungkin dari latihan atau pertandingannya gitu gimana Kak? Ada nggak? Ini yang berkesan banget ya. Aku kan sebelumnya tuh pernah ikut bela diri lain. Jadi selain Kempo adalah aku ikut bela diri lain gitu. Nah kalau di bela diri lain tuh ketika kita ngasihin pukulan ya, kayak layanin pukulan cuki, itu tuh tangan kita bakal vertikal, keluarnya tuh vertikal gitu loh. Tapi kalau di Kempo keluarnya horizontal, jadi tangannya tuh lurus gitu aja. Jadi kayak aku kaget aja loh, kok pukulannya gini. Jadi kayak kepalan tangannya tuh horizontal, bukan vertikal. Itu yang benar-benar kayak apa ya? Kayak culture shock gitu loh. Kayak wow, lucu banget ini Kempo. Terus yang itu pengalaman pas waktu latihan ya. Terus yang lainnya masih sama aja sih, kayak bela diri lain. Cuman pas waktu kenaikan tingkat juga nih, pengalaman aku yang kayak wow juga, bukan wow sih, kayak gimana ya, Kaget ya? seneng aja. Seneng juga. Jadi pas setiap senpai yang penguji tuh tanya-tanya kayak ini namanya apa, itu tuh ngomongnya pasti ngeliatnya ke arah Kenshi Uner gitu. Jadi kayak dia berharap kayak ayo jawab lah gitu. Soalnya emang Uner ini paling terkenal sebagai kayak yang bisa menghasilkan kenshi berkualitas, berbakat gitu-gitu sih. Jadi kayak sama dojo lain tuh dia biasa aja, tapi kok sama Uner kayak wow, ini kamu bagus banget gini gitu. Jadi aku kayak ngerasa seneng tapi ngerasa terbebani gitu loh. Kayak aduh aku takut salah ngomong, takut salah apa gitu. Pernah juga suatu saat senpainya juga bilang lah Waza X gitu ya, Kang X gitu. Kang X ini kayak gini atau kayak gini? Terus aku jawab dong yang pilihan kedua senpai gitu. Aku bener apa enggak ya gitu. Jadi kayak seneng tapi kayak takut juga, takut salah gitu sih. Terus aku tanya kan ke pelatih aku, senpai ini emang Uner tuh selalu ditanyain gini ya? Iya emang, karena Uner tuh terkenal di teori dan prakteknya gitu. Jadi kayak bangga gitu masuk Kempo Uner. Wah keren banget lah dia dipandang sebagai yang
dia paling diharapkan ya dari beberapa dojo lainnya ya berarti ya. Ya bisa dibilang. Wah, keren keren keren. Jadi wah, aku juga baru tahu nih salah satu bela diri yang mengarahnya ke apa tadi kungfu. Kita sering banget nih waktu kecil lihat film-film Cina yang ada kungfu-kungfunya. Mantap banget. Nah, jadi buat teman-teman maba nanti yang akan join di UNER atau mungkin teman-teman yang sudah join di UNER tapi belum tahu atau belum ikutan Kempo, bisa langsung nih. Kempo kan tadi sesuai dengan yang dijelasin sama Kak Lutfi ya. Kayak ada banyak hal baru yang aku juga baru mendengarkan sekarang ini. Jadi kita udah dikasih bocoran, siapa tahu teman-teman tertarik dan mau ikutan bisa langsung aja join. Nah, mungkin dari Kak Lutfi mau apa nih? Maksudnya apa yang bisa Kak Lutfi sampaikan buat teman-teman yang mau gabung ke Kempo nih? Oke, jadi aku mau ngasih kayak pencerahan gitu ke teman-teman yang ingin kegiatan yang bermanfaat, terus mengasihkan, nggak bosenin gitu. Terus yang paling penting kan kita harus punya, kalau Indonesia punya unggah-ungguh gitu ya. Di Kempo juga ada loh, kita diajari sebagai kesatria yang berjiwa Bushido gitu. Jadi kita setiap awal mau latihan itu selalu Sanzen Anza itu, jadi kita kayak menjernihkan pikiran gitu supaya pas latihan kita nggak kepikiran lain-lain gitu. Jadi benar-benar di Kempo kita nggak cuman jadi kesatria yang bisa jago bela diri aja, tapi kita juga diajarkan jadi kesatria yang ada nih kutipan yang paling bagus banget, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezoliman, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan gitu. Jadi itu benar-benar pelajaran. Jadi kalau mau belajar bela diri juga kita harus belajar unggah-ungguhnya gitu loh, jiwa Bushidonya. Bisa gabung ke Kempo, kita bisa latihan bareng, fisik bareng, terus kita bangun jiwa Bushido. Demi persaudaraan, demi tanah air, demi kemanusiaan. Mantap sekali. Jadi nggak cuma bela diri doang ya, kita juga harus punya unggah-ungguh tadi ya, fokus buat ke mental juga ya. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang udah penasaran, udah pengen mau gabung dan juga apalah mau cari info apapun tentang Shorinji Kempo di UNER, bisa langsung cek di IG-nya. Ada di mana Kak IG-nya? Ya, IG UNER IG Shorinji Kempo UNER ada di @shorinjikempoua. Udah itu aja sih. Oke. Bisa langsung cek di Instagram @shorinjikempoua. Terima kasih banyak buat Kak Lutfi yang sudah menemani kita untuk mengetahui, untuk berbagi cerita juga tentang Shorinji Kempo ini. Jadi buat teman-teman yang mau gabung atau mungkin mau tahu lebih lanjut, bisa nanti waktu display UKM ya, tunggu pada waktunya. Dan mungkin sekarang cukup disekiankan. Terima kasih banyak. Di akhir kata, maka KM UNER semangat jadi juara. Terima kasih.